Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk yang beragama lain. Hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi tools, alat ukur servis, baut, ring, dan mur. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini sumber belajarnya dari e-book dasar-dasar teknik otomotif, e-book AHM General Honda, e-book New Step Toyota 1, e-book Daihatsu Training Center, e-book Yamaha. Hari ini, tujuan belajar kita adalah memahami jenis-jenis alat pelindung, menjelaskan jenis-jenis tools, menjelaskan jenis-jenis alat ukur, menjelaskan pengetahuan baut, mur, dan ring, dan yang terakhir memahami pemeliharaan alat ukur. Alat pelindung. Apa itu alat pelindung? Alat pelindung adalah alat yang digunakan untuk melindungi kalian dan unit yang akan diperbaiki. Pada perbaikan kendaraan, alat yang digunakan untuk melindungi kendaraan seperti fender cover, grill cover, floor cover, dan lain sebagainya. Sedangkan alat pelindung pada pekerja dikenal dengan APD atau alat pelindung diri. Antara lain sepatu safety, baju praktek, masker, kacamata, helm, sarung tangan, dan lain sebagainya. Nah, ini pakaian untuk operator atau mekanik Toyota. Biasanya tersambung ya bajunya dengan celananya. Wear pack sebutnya. Nah, ini helm safety. Biasanya pekerjaan di bawah mobil menggunakan ini agar tidak terbentur. Di Honda, pakainya terpisah baju dan celana. Sini juga memakai apron dan topi. Sepatunya yang dipakai adalah sepatu besi ya, sepatu safety yang di bawahnya ada besi. Ini ada sarung tangannya agar melindungi tangan dari cedera ataupun luka. Nah, di sini alat pelindung pada mobil motor disebutnya cover ya. Di sini ada fender cover, ada seat cover di dalamnya, ada steering cover. Kalau di motor ada seat cover dan di handle gas ya. Biasanya dipakai handle. Gunanya apa? Untuk menghindari dari servis yang misalnya tangan mekaniknya kotor ataupun menjauhi dari baret-baret yang terjadi ketika servis. Hand tool. Hand tool ini adalah alat tangan yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan pembongkaran dan pemasangan komponen. Alat tangan ini sering disebut juga dengan peralatan tangan ya. Antara lain kunci-kunci seperti kunci pas, kunci ring, kunci L, kunci Inggris, tang, palu, dan lain sebagainya. Contoh di sini ada kunci wrench ya. Ada ring ya yang seperti cincin, ada kunci pas ya. Ada juga socket wrench ya. Mata sok ya. Kunci sok. Lalu ada adjustable wrench atau kunci Inggris ya. Lalu penggunaan kuncinya yang baik adalah pas dengan si bautnya atau si mur. Jangan sampai ada celah ya seperti ini karena bisa merusak baut ya ataupun merusak mur yang akan kita gunakan. Pada saat penggunaan kunci yang pertama, jika memang butuh tenaga dorong adalah dihentak ya dengan telapak tangan, dihentak dengan telapak tangan agar tidak mencederai tangan kita. Kalau tarik nggak apa ya, sekuat tenaga. Kalau misalnya butuh tenaga dorong atau butuh tenaga dorong untuk membuka baut atau ring, sebaiknya ada hentakan. Tidak langsung bergerak ya. Soket ya. Jadi ada beberapa model, ada segi 6, ada segi 12. Tentunya soket besar ini akan mendapatkan kursi yang lebih besar. Ya. Ada dua macam panjangnya, ada yang standar dan yang panjang. Kepanjangnya bisa mencapai 2 sampai 3 kali ukuran standar. Nah, selanjutnya adalah ratchet ya. Kunci ini ingat bukan dipakai untuk membuka bidang yang keras ya. Ratchet digunakan hanya untuk memutar mur
atau baut yang tidak terlalu kencang. Ya, dengan lancet ini juga biasanya kita memudahkan pekerjaannya lebih cepat. Memakai universal join jangan digunakan ya jika perubahan sudutnya terlalu besar. Obeng ya. Obeng ada dua macam, ada yang minus atau flat ya, atau yang kedua ada plus atau Philip ya. Ini pun ada macam, ada yang standar, torch shaft ya, panjang, square handle, persegi, short shaft atau pendek cebol. Hammer, palu, pal bin hammer, misalnya ini yang keras ya, misalnya kalau kita membuka home steer pakai ini. Plastik hammer untuk membuka cover-cover yang agak menempel biasanya. Test hammer untuk mengetes komponen apakah sudah terpasang dengan kuat atau tidak. Ya. Slip joint, plier atau tang setel. Ya, tang setel. Lebar mulut tang ini dapat diatur sesuai dengan kebutuhan kita. Tang lancip, jika menjepit benda keras dengan tenaga yang kuat menggunakan tang ini dapat menyebabkan ujung dari tang menjadi bengkok. Jika memotong kawat atau kabel gunakan pangkal tang. Nah, ini beberapa kunci yang masih dasar sering kita gunakan. Ada kunci T, ada kunci Y, ada kunci L, ada kunci L bintang biasanya gunanya untuk membuka kaliper rem depan motor. Ada tang buaya, ya kalau pacar kamu kan buaya, kalau ini tang buaya. Kunci busi untuk membuka busi lebih mudah. Tang potong biasanya juga untuk memotong kabel. Ada juga kikir, ya biasanya untuk meratakan atau menghaluskan benda kerja. Power tools. Power tools adalah peralatan yang digunakan untuk memudahkan dalam pembongkaran dan pemasangan komponen otomotif dengan menggunakan tenaga dari luar. Contoh, mesin bor, mesin gerinda, mesin press, impact wrench, dan lain sebagainya. Contoh impactnya ini sekarang sudah mulai modern, ya, yaitu sudah menggunakan elektrik, jadi tidak perlu lagi menggunakan tenaga kompresor. Ya. Yang pneumatik biasanya menggunakan tenaga dari angin kompresor. Special Service Tools atau biasa kita sebut dengan SST ya, digunakan pada saat pekerjaan servis dengan tingkat kesulitan tertentu atau tidak dapat digunakan dengan hand tool dan power tools. Penggunaan alat ini untuk mempermudah, mempercepat, dan lebih efisien karena tidak merusak bagian-bagian yang dikerjakan. Pertama, di sini pada SST motor, biasanya ada universal holder, ya. Ada juga misalnya kayak flywheel holder dan beberapa ya kompres, ya. Jadi berguna untuk spesial service pada bagian motor yang susah untuk dikerjakan. Contoh nih buat CVT mungkin ya, CVT sini alat-alatnya. Lalu pada SST di mobil ini contohnya juga ada untuk misalnya membuka oil filter teman-teman ya. Nah ini contohnya lebih lengkapnya. SST-nya ada yang pertama ada steering wheel puller yang fungsinya untuk melepas puli timing belt bawah, melepaskan roda kemudi. Ada lagi misalnya clutch gate tools ya, fungsinya untuk memasang plat kopling di clutch. Lalu ada piston replacing guide ya, fungsi untuk memasang piston ke blok silinder biar lebih mudah ya. Lalu ada piston pin remover dan replacer untuk membuka dan memasang pin piston. Ada valve cutter remover dan replacer untuk fungsinya membuka dan memasang pin pegas katup. Ada juga kunci torsi ya, mengencangkan dan mengukur kekencangan torsi dari nut atau baut. Kunci torsi ini memiliki beberapa tipe, ada yang preset, yang tipe flat. Ini biasanya ada ukurannya, kalau yang preset ini ada ukurannya adanya ya. Nah, contohnya ini cara membacanya ada skala besar, skala kecil. Skala besarnya 300, kecilnya 30, tinggal ditambah jadi 330 kilovolts. Nah, apa itu torsi? Jadi kadang-kadang kita nggak tahu sih apa itu torsi. Ya, torsi itu ya
Rumusnya adalah gaya kali panjang. Misalnya gayanya 50 Newton, panjangnya 0,15 meter. Berapa torsinya? Maka torsi dapat dihitung dengan T ya F kali L sama dengan 50 N dikali 0,15 meter sama dengan torsinya 7,5 Newton meter. Biasanya kalau di kendaraan motor sudah ada standar torsinya di buku manual servis atau buku pedoman reparasi. Workshop equipment adalah alat peralatan tambahan yang memungkinkan dibutuhkan pada saat perbaikan kendaraan seperti dongkrak, jack stand, pathwiser, dan lain sebagainya. Ada juga ragum dan gelas ukur, misalnya ya. Pathwiser, jack stand, dan dongkrak. Nah ini ya, dongkrak buaya fungsinya untuk mengangkat kendaraan. Bila mengangkat kendaraan bagian depan, maka roda belakang harus diganjal. Begitu juga sebaliknya. Safety stand atau jack stand fungsi untuk menunjang kendaraan yang sedang diangkat. Identifikasi jenis-jenis alat ukur untuk servis. Yang pertama ada alat ukur mekanik, dua alat ukur pneumatik, tiga alat ukur elektrik. Apa saja alat ukur mekanik? Yang pertama ada mistar baja. Mistar baja berfungsi untuk mengukur jarak bebas total kabel, rem belakang, handle kopling, dan rantai roda. Kalau di mobil bisa juga digunakan untuk mengukur jarak bebas rem. Ya, ada juga yang menyebutnya fuller. Ya, fungsinya untuk mengukur ketegangan atau clearance. Contoh menggunakannya adalah mengukur renggang klep, ya, atau mengukur renggang pompa oli. Contohnya ini ada ukuran di Honda ya, lengkap sekali in dan X-nya beserta toleransinya. Contohnya misalnya motor Supra X125 untuk katup in-nya itu 0,03 mm dan X-nya 0,03 mm, toleransinya 0,01 mm. Jangka sorong. Jangka sorong berfungsi untuk mengukur benda kerja bagian dalam atau luar, benda bertingkat, atau kedalaman benda kerja. Ketelitiannya ada yang sampai 0,02 mm atau 0,05 mm. Mikrometer, mikrometer bagian luar atau yang sebutnya outside micrometer yang berfungsi untuk mengukur benda kerja bagian luar. Diameter dengan ketelitiannya 0,0 sampai 25 mm, 25 sampai 50 mm, dan 50 sampai 75 mm. Ada dua jenis ya, yang terbaru ada yang digital, sudah bisa langsung. Ada yang analog. Ada lagi insert micrometer, fungsinya untuk mengukur benda kerja bagian dalam. Diameter dalam dengan ketelitian micron, lebih kecil lagi ya. Ada dialgik. Apa fungsi dialgik? Dialgik berfungsi untuk memeriksa dan mengukur. Satu, kerataan permukaan bidang datar, kerataan permukaan serta buatan poros, dan kerataan permukaan dinding silinder. Silinder gig. Apa fungsi silinder gig? Fungsi untuk mengukur diameter bagian dalam suatu benda. Biasanya kita mengukur silinder yang bagian silinder ya, ke oval yang ketirusan biasanya. Apa saja alat ukur pneumatik? Yang pertama ada compression gig yang berfungsi untuk mengukur tekanan kompresi pada silinder. Satuannya PSI ya dan lain-lain. Tire gig. Apa fungsi tire gig? Ya, tire gig mengukur tekanan angin dalam bak. Kalau di sepeda motor biasanya ada ya standarnya, sama sih di mobil juga ada. Ada gas analyzer for gas analyzer, ada manifold pressure gauge untuk mengukur tekanan refrigeran, ada juga fuel pump pressure gauge untuk mengukur tekanan bahan bakar, ada juga radiator cup tester untuk mengukur tekanan di dalam radiator ataupun tutup radiator. Apa sih alat ukur elektris? Pertama ada multimeter, teman-teman semua ya. Apa fungsinya? Untuk mengukur besaran kelistrikan komponen, tegangan, arus, dan tahanan. Scan tool ya, biasanya untuk mendeteksi adanya kerusakan pada sistem kontrol elektronik, EV, ABS, SCT, ETC, dan lain-lain. Ada pitch voltage adapter biasanya ya untuk mengukur tegangan puncak ya pada
Ada beberapa komponen di motor, ada hidrometer ya, ada timing light tester. Pengetahuan mengenai baut, mur, dan ring harus diajarkan. Ya, ingat ya, baut, mur, ring itu berbeda. Yang pertama kita belajar tentang baut. Ya. Diameter baut yang mana, Pak? Nah, di sini ya, diameter ulir baut. Lalu ada yang namanya hubungan ulir baut atau hubungan itu pitch ya, pitchnya. Nah, ini pitch ya, per ininya nih hubungan. Ada juga panjang baut, ada panjang bawah kepala, ada panjang ulir, ya. Ini permukaan duduk. Hubungan adalah dua ulir baut yang berdekatan. Jenis baut, mur, dan skrup. Yang pertama, nomor satu ini bernama baut hex flange. Yang kedua, baut kepala kecil hex flange. Yang ketiga, baut hex. Yang keempat, baut soket. Yang kelima, mur hex flange. Yang keenam, mur hex. Yang ketujuh, mur topi. Nanti kamu analisis anak-anak di mana sih baut-baut ini berada atau mur-mur ini berada. Yang kedelapan, ada skrup. Skrup ini yang dibuka dengan obeng biasanya ya. Ada skrup kepala bulat dan skrup tapping. Cara pemasangannya, baut dan torsi pengencangan. Yang pertama, mencocokkan baut. Baut harus ditempatkan pada posisi yang benar. Masukkan baut ke dalam lubangnya. Bila panjang penonjolan baut bisa 10 mm atau 1 cm berarti benar bautnya. Pemasangan dan pengencangan baut. Pemasangan awal baut dengan mempergunakan tangan. Jangan langsung mengunci ya teman-teman. Kencangan terlebih dahulu, baut berukuran besar dengan pola persilangan dari dalam ke luar. Pengencangan dilakukan dalam 2 atau 3 tahap. Baut yang dipasang dalam keadaan kering dan bersih. Tapi ada juga ya. Torsi pengencangan baut lebih efektifnya lihat di BPR atau buku tes manual teman-teman ya. Jenis dan fungsi washer. Ada lock washer ya, ada juga yang cone, spring lock washer ya. Ada yang claw washer, ada split cutter pin, ini misalnya ada di standar, ada dekat standar ataupun di jok ya. Ada style lock nut, safe locking nut, double nut di sistem rem, nyetel rantai yang nyetel kabel. Nah, yang terakhir perawatan stool. Hal yang penting dalam berhubungan dengan perawatan stool ya. Yang pertama, tidak dibenarkan menggunakan alat yang tidak sesuai dengan fungsinya. Kedua, selesai pemakaian harus dibersihkan. Ketiga, mengembalikan peralatan ke tempat semula dengan teratur. Nah, gunakan 5R-nya. 4. Tidak memukul dengan benda lain saat dipergunakan kecuali obeng ketok. 5. Apabila dipakai dalam jangka waktu yang lama, ya, untuk menghindari korosi atau karat, maka alat dilumasi dengan oli baru atau disebutkan dengan WD-40. Ya. 6. Penggunaan obeng harus sesuai dengan ukuran mulut kepala baut. Ya, skrupnya. Penggunaan kunci harus sesuai dengan ukuran mur dan baut. 8. Penggunaan palu harus sesuai dengan fungsinya. 9. Tidak dibenarkan menggunakan tang yang tidak sesuai dengan fungsinya. Oke semuanya, semoga bermanfaat. Salam Gorda Teknik.